Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadapan Allah Zat yang Maha Ghafur, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita semua, keluarga kita, lembaga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati, merasakan kemuliaan dan keagungan Idul Adha, bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 4 bulan yang lainnya. Keagungan dan kemuliaan bulan ini sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr, yang artinya tidak ada satu hari di mana di hari itu amal soleh dilakukan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Berarti mulai dari tanggal 1 Zulhijjah 2 sampai kemarin kita tutup amal soleh kita, tentunya bagi yang berpuasa kita tutup dengan puasa Arafah, puasa yang kita lakukan bersamaan dengan puncak ibadah haji. Al-Hajj Arafah, haji itu adalah Arafah. Merasa takjub dengan pernyataan Rasulullah tentang kemuliaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, sampai menimbulkan satu pertanyaan dari sahabat, wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah, walaupun itu harus dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana jawabannya? Iya, walaupun dibandingkan dengan jihad
di jalan Allah, kecuali tidak bisa dibandingkan atau setidaknya setara amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini setara pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Dia keluar untuk tujuan jihad, berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan ia nggak kembali, alias syahid. Keluar dengan niatan berjihad, berjuang lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah. Jiwa raganya dia peruntukkan untuk jihadnya itu, untuk Allah, artinya begitu. Dan dia meninggal saat dalam perjalanan jihad, maka kira-kira sejajar, setimpal amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah dengan amalan orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah puncak dari keagungan dan kemuliaan itu, yang mana kita menyebutnya dengan Idul Adha. Idul Adha itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahan ada 2 kata, ada Id, ada Adha. Id itu artinya kembali. Kembali hakiki itu bisa kita temui di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi faradal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah zat yang mempardukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu satu saat pasti akan mengembalikanmu wahai Muhammad. Dalam konteks keimanan kita, ma'ad, tempat kembali yang hakiki adalah ruh kita saat sudah terpisah dengan jasad. Itu kembali tidak ada lain, tidak ada bukan, ya kepada penciptanya, alias kepada Allah. Pertanyaannya adalah, dan ini penting untuk kita renungkan di hari yang mulia ini. Permasalahannya adalah, atau pertanyaannya adalah, amal apa yang sudah kita perbuat selama ini yang bisa kita bawa untuk menghadap nanti ke hadapan Allah? Salat kita yang kadang bolong-bolong, atau kalaupun lengkap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kondisi salat kita juga kurang-kurang khusyuk. Atau sedekah kita yang kadang penuh pertimbangan, kotak infak datang, dipilih dulu duitnya, ada yang lebih rendah nilainya, itu yang diambil lalu yang dimasukkan. Itu amal itukah yang kita andalkan untuk bisa berhadapan langsung dengan Allah Sang Pencipta? Atau pertanyaan ini penting juga, akankah kita dengan amalan-amalan yang begitu sangat memprihatinkan dalam penilaian subjektif kita, akankah kita nanti saat kita dikembalikan ke hadirat Allah, kita disambut oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang? Akankah kita disambut dengan kalimat itu oleh Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Akankah kita akan bernasib seperti itu? Kita tinggalkan alam semesta ini, dunia ini, roh kita berpisah dengan jasad kita, lalu kita kembali kepada Allah. Akankah kita disambut, disuruh pulang, dipanggil, sini pulang, dalam keadaan kamu ridho atas semua ketentuanku dan aku meridhoimu? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalimat
kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, fadkhuli fi ibadi, tentunya ini kalimat hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang dari awal sudah dipanggil oleh Allah. Ketika kita meninggal, sudah tidak ada beban lagi di hati kita, di pikiran kita, di perilaku kita untuk memberati dunia, gandoli dunia. Kita ikhlas. Istri, harta, anak, jabatan, kita lepas dengan keikhlasan hati. Fadkhuli fi ibadi, kamu sini, karena kamu sudah ikhlas dengan semua ketentuanku, aku pun ikhlas, maka kamu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Lalu ujung-ujungnya, tuh surga udah disiapkan untuk kamu. Artinya bahwa begitu besar makna Id kembali. Tidak hanya kita ketemu tahun ini, ketemu tahun besok, sholat bareng, takbir bareng, ketemu bareng dan lain sebagainya, mendengarkan khutbah bareng-bareng. Tidak. Tetapi kembali hakiki pengertian Id menurut hakikatnya adalah kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, merujuk ayat itu, sesungguhnya kita memahami satu hal, bahwa Allah lebih dahulu menginginkan, sebelum kita punya keinginan, menginginkan bahwa saat kita nanti kembali kepada Allah, Allah ingin kita kembali dalam kerangka diri ini sudah terampuni semua dosa-dosanya. Allah menginginkan berdasarkan ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Allah menghendaki bahwa saat kita kembali nanti, kita dalam keadaan penerima rahmatnya Allah. Bahkan Allah menghendaki saat kita nanti kembali kepada Allah, keadaan kita dengan Allah itu dalam keadaan jarak yang tidak jauh alias dekat. Maka kemudian kalimat Id itu digandeng dengan kata kurban. Kurban itu juga bahasa Arab. Qaruba yang qurubu kurbanan. Kalau kata anak pesantren, artinya apa? Dan kata orang bahasa, kurbanan ini memiliki arti superlatif, memiliki arti lebih. Kalau qaruba itu dekat, maka kurbanan itu superlatif untuk muannas, untuk perempuan. Bukan berarti oh ini berarti ayat ini khusus untuk perempuan. Bukan begitu. Ini hanya uslub bahasa Arab saja. Kurbanan ini adalah bentuk superlatif, bentuknya muannas. Kalau untuk mudzakarnya akrab. Baik, kurbanan ini berarti semakin dekat, memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar dekat-dekat biasa. Kalau kita pernah mendengar jarak antara kita dengan Allah itu posisinya saat sujud di dalam salat, dan itu posisi kedekatan kita dengan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, nggak kebayang. Nah, kurbanan ini Allah menghendaki saat kita kembali nanti, kondisi kita, kedekatan kita itu jauh lebih dekat daripada kedekatnya diri kita dengan urat nadi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara syar'i, ibadah kurban itu memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Di antara keutamaannya adalah bahwa ibadah kurban itu membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Dalam surat paling pendek, kita semua insya Allah hafal, surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Ini alasan
Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata satu jawaban berdasarkan ayat ini. Karena Allah itu sudah memberi kita kenikmatan yang begitu besar. Entah itu yang sifatnya rohani maupun yang sifatnya jasmani. Dan itu tidak dibatasi. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma bikum faminallah. Apapun yang ada di diri kalian, di diri kita, lahir batin ada di diri kita, itu faminallah. Dan semua berfungsi. Kita semua jarang atau bahkan gak pernah membayangkan kenapa hidung ini harus ke bawah bolongnya, ngadepnya. Ada sindiran kecil, dan ini lumayan lucu juga menurut saya. Iya, karena kalau ke atas kan repot. Kalau hujan nanti kebanjiran, bingung dah kita. Tapi itulah rezeki. Maka oleh Allah men-setting keadaan hidung menghadap ke bawah, itu adalah rezeki. Dan kita ternyata sebagai manusia, alat pernapasannya ya hidung itu. Melalui hidung itu. Lalu kemudian kalau kita mencoba menghitung nikmat yang sudah kita terima dari Allah, dan Allah sudah berikan, bahkan Allah akan terus berikan selama jatah hidup kita masih ada, maka Allah sudah mewanti-wanti kepada kita dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung semua pemberianku yang semuanya itu sudah kamu rasakan kenikmatannya, fungsinya dan lain sebagainya, la tuhsuha. Kamu nggak akan bisa menghitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini, yang kita oleh Allah sudah dijaz dari awal bahwa kita tidak akan bisa menghitungnya. Dalam ayat keduanya, fasalli li rabbika wanhar. Jawabannya dua. Cara kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini berdasarkan Quran Al-Kautsar ayat kedua. Pertama, kita lakukan sholat untuk Tuhanmu. Hari ini khatib memimpin, hadirin datang. Itu bagaimana makna sholat kita ini hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan kita. Khatib datang ke sini melaksanakan amanah perintah agama, itu li rabbika. Jenengan hadirin sholat Idul Adha datang ke lapangan ini, itu juga dalam rangka menjalankan li rabbika, menjalankan kesunahan. Dan ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hikmah dari ibadah kurban yang kedua adalah bahwa ibadah kurban itu merupakan bukti keyakinan yang begitu sangat dalam dan tingkat dewa. Kira-kira begitu kalau kata orang Siang. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim, kisah perjalanan keyakinan Nabi Ibrahim. Seperti pagi ini muncul matahari dari ufuk timur. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, begitu matahari nampak dari timur, Nabi Ibrahim pernah mengatakan, oh ini Tuhan. Diamati Tuhan yang saat itu dianggap sebagai Tuhan. Lalu kemudian begitu datang waktu maghrib, matahari pun tenggelam. Tuhan gak mungkin hilang. Begitu malam datang, muncul bulan. Oh ini Tuhan, lebih nyaman, lebih indah, lebih enak dipandang. Seharian semalaman Nabi Ibrahim mengamati Tuhannya dalam tanda kutip tadi. Tapi begitu datang siang, hilang itu bulan, lalu muncul kembali ungkapan, Tuhan gak mungkin hilang. Keesokan harinya bintang kelihatan, oh ini Tuhan, lebih beragam kira-kira begitu, lebih berwarna juga, lebih indah juga barangkali begitu. Begitu hilang, dimakan siang, Nabi Ibrahim katakan, Tuhan gak mungkin hilang. Akhirnya dengan keyakinan yang begitu dalam,
Nabi Ibrahim mengatakan, aku hanya menuhankan Tuhan yang tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu perjalanannya berlanjut terus. Nabi Ibrahim adalah seorang yang kaya raya. Setiap tahunnya tidak kurang dari 300 unta dikurbankan setiap tahunnya. Sampai-sampai tetangga, para sahabat yang lain, orang selain keluarganya, itu takjub. Kalau bahasa kita ini, sampean itu nggak rugi dah, nggak eman dah. Setiap tahun sampean 300 kurban dan seterusnya. Jangankan ini, kata Nabi Ibrahim, jangankan ini, harta yang paling berharga untuk hidupku saja aku akan kurbankan, sekalipun itu anakku. Allah dengar, Allah catat perkataan itu. Lalu kemudian ketika Ismail dihadirkan oleh Allah di rahim istrinya, yang konon kabar pada saat itu semua ahli kedokteran itu mengatakan bahwa nggak mungkin usia, ada yang bilang udah 80 tahun nggak mungkin bisa hamil, ada yang bilang 90 tahun istrinya baru bisa hamil. Tapi kenyataan adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim menginginkan ada sebuah putra yang bisa dia sayangi melebihi hartanya, beliau dalam sholatnya, hampir dalam setiap waktu beliau mengingat Allah, selalu mengatakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan ketika dihadirkan Ismail, dan Ismail sudah beranjak menjadi seorang anak yang lucu. Ada yang mengatakan dalam sebuah kisah, usia 7 tahun kira-kira, maka Allah menagih janji Ibrahim itu. Mas, aku minta janjimu. Boleh Ismail. Di dalam mimpinya 3 hari berturut-turut sampai jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah 8, 7. Nabi Ibrahim merasa janggal, belum yakin, benarkah ini perintah Allah? Tanggal 9, makanya disebut Arafah. Nabi Ibrahim kemudian keyakinannya itu bertemu dengan pengetahuannya, oh iya, aku yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Hari ke-10-nya Ismail kecil yang lucu, yang digadang-gadang sebagai harta yang paling berharga di antara harta-harta yang beliau miliki, itu diajak ke satu tempat, dan sebelumnya sudah minta izin kepada ibundanya. Luar biasanya. Dan ini juga masalah keyakinan. Nabi Ismail ketika disampaikan bahwa aku akan menyembelihmu atas perintah Tuhanku, di sini keyakinan Ismail kecil muncul. Dan ini menjadi PR kita semua. Apakah anak-anak kita akan seperti ini? Ayah, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya ibadah kurban berdasarkan histori, pengalaman sejarah, pelaku sejarah, ini menunjukkan, membuktikan bahwa betapa keyakinan ini mendasari kurban-kurban kita hari ini. Secara operasional, kurban diartikan secara bebas, itu juga bisa kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal seorang ibu harus mengorbankan, atau bahkan seorang anak harus mengorbankan keinginan-keinginannya ketika orang tua tidak mengizinkan, tidak memenuhi keinginan-keinginan itu. Demikian juga pimpinan harus mengedepankan pemaklumannya. Misal ketika ada dilihat bawahannya kurang bisa memahami perintah, atau bahkan cenderung membantah perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang terakhir, ibadah kurban itu juga di antara hikmahnya adalah begitu sangat besar pahala dari ibadah kurban. Dalam salah satu hadis
Dikatakan fi kulli sya'rin hasanah. Ganjaran ibadah kurban, kita menyembelih hewan kurban, itu hitungannya adalah helai rambut hewan kurban. Sampai hari ini khatib belum pernah membaca ada satu artikel yang di situ menyebutkan ada seseorang yang berhasil menghitung setiap berapa jumlah helai rambut kambing, berapa jumlah helai rambut sapi misalnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar pahala ibadah kurban, sampai diibaratkan besarnya, banyaknya itu sebanyak helai rambut hewan yang kita kurbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berbahagialah kepada panjenengan semua, kepada mereka yang tahun ini mengorbankan sebagian hartanya untuk disedekahkan, dibelikan kepada hewan kurban. Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram An-Nizar, luar biasa. Mudah-mudahan Allah mencatat, dan harus yakin Allah pasti mencatat pengorbanan yang panjenengan keluarkan, baik itu siswa, wali siswa ataupun masyarakat, dan mempercayakannya ke SMP 48 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian khutbah singkat peringatan Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kulo panjenengan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dan menjaga diri untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan selama bulan Dzulhijjah ataupun di luar Dzulhijjah. Kita berdoa sebagai penutup dari khutbah ini. Kita berdoa untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita, muslim-muslimat, mukmin-mukminat yang ada maupun yang sudah tidak ada. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya mujibas sa'ilin, nas'aluka ya Rabb khaira ma sa'ala minhu nabiyyuka li ummatihi, wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka li ummatihi. Ya Allah, kami memohon di pagi hari ini, kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari apapun yang pernah diminta oleh Rasulmu untuk umatnya, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari apapun yang nabimu pernah berlindung untuk umatnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli istiqamah wa ahli salah wa ahli salawat wa ahli al-Quran fi hifdhi wa fi fahmi wa fi amali wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yassir umurana ya Rabb, mudahkan urusan kami. Wa hasil jami' maqasidana, hasilkan semua urusan kami, hajat-hajat kami, apa yang kami inginkan ya Allah. Bi rahmatika wa bi iradatika wa bi idhnika wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.